Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenankan, saya Lisa Purwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS Al-Falah Pemalang, dan fasilitator saya Bapak Eko Prianto serta pengajar praktik Bapak Rizky Fauzan Anamani. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang dapat saya lakukan yaitu CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiasif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat kemudian menjalankannya. Di sini merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiasif. Paradigma inquiry apresiasif itu adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk prakarsa perubahan atap, yang pertama adalah aset, bagian yang menceritakan kekuatan atau hal positif yang dapat diperdayakan. Kedua, tantangan, bagian yang menceritakan keresahan yang perlu dilampaui dalam mewujudkan harapan. Ketiga, aksi, bagian yang menceritakan pelajaran yang dapat dikembangkan sebagai dasar perubahan. Keempat, pembelajaran, bagian yang menceritakan kontribusi pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan dan mewujudkan harapan. Rancangan atap aset, sarana prasarana kebutuhan seperti tersedianya jaringan internet, sumber belajar dapat diakses dengan mudah, life skill yang dimiliki anak, pembelajaran kolaboratif, kesempatan untuk berkontribusi. Rancangan atap yang kedua adalah tantangan, yaitu mudahnya mengakses informasi negatif, tekanan sosial media, penggunaan sosial media, dan teknologi dapat membawa tantangan baru dalam hal eksposur terhadap perilaku tindakan tidak sehat atau tidak etis, kurangnya kesadaran dan pemahaman dalam menerapkan karakter baik dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan latar belakang, dan kurangnya peran model. Rancangan atap yang ketiga adalah aksi. Saya sudah mengkoordinasikan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk dapat mengintegrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, memasukkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan empati ke dalam mata pelajaran yang ada. Kedua, model perilaku dari guru dan staf sekolah, melakukan program pembinaan karakter seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi, dan kegiatan refleksi diri, penguatan kolaboratif dan keterlibatan orang tua atau wali murid dalam pembelajaran, penghargaan dan pengakuan untuk perilaku positif yang dilakukan oleh murid. Kemudian, rancangan atap pembelajaran. Dengan ini dapat meningkatkan karakter baik pada murid. Murid dapat mengembangkan keterampilan dalam menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan moral. Murid memahami implikasi dari tindakan mereka dan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai karakter, meningkatkan perilaku yang baik dan karakter yang kuat pada murid. Karena mereka menyadari hal ini dapat menjadi insentif positif untuk mempromosikan nilai-nilai karakter, meningkatkan belajar murid tentang kerjasama, tanggung jawab, dan pengabdian kepada orang lain. Profil pelajar Pancasila seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka global. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan sekolah yang dapat membentuk murid berkarakter, murid yang menjadi pemimpin berdaya saing global, berinovasi, serta berintegrasi tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Di sini saya juga menjelaskan prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya buat adalah berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Prakarsa perubahan diri yaitu upaya mewujudkan karakter baik pada murid melalui pengembangan sikap, nilai, dan kepribadian yang baik dalam pembiasaan positif untuk membentuk murid menjadi agen perubahan yang berkontribusi signifikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Penerapan pendekatan inquiry apresiasif dengan kanvas bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang telah saya buat adalah: tahapan bagja yang pertama, B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, dan C. Jabarkan rencana. Kemudian A. Atur eksekusi.
Untuk yang buat pertanyaan utama di sini pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan karakter baik pada murid? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah menjadi teladan yang baik seperti integritas, kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penghargaan ketika murid melakukan perilaku yang baik, menciptakan suasana kelas yang mendukung dan inklusif, ajak murid untuk berpikir kritis, dan mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka, buat lingkungan kelas yang menarik, gunakan metode pembelajaran aktif seperti menerapkan pembelajaran berbasis PJBL, berikan umpan balik yang konstruksif. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang terlibat dalam pembiasaan penumbuhan karakter baik? Siapakah yang terlibat dalam meningkatkan keaktifan murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah guru sebagai contoh langsung dalam pembentukan karakter murid. Orang tua atau wali merupakan contoh pertama dan utama dalam kehidupan murid. Sekolah, teman sebaya, komunitas dan masyarakat, media dan teknologi, serta murid itu sendiri, yaitu murid memainkan peran penting aktif dalam proses belajar dengan menunjukkan motivasi, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam aktivitas kelas. Untuk gali mimpi, pertanyaannya adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika terciptanya suasana kelas yang mendukung dan inklusif untuk menumbuhkan karakter baik. Soal yang kedua, kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika perkembangan keaktifan murid dalam pembelajaran berbasis PJBL. Di sini, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menciptakan suasana kelas yang mendukung dan inklusif seperti peningkatan rasa percaya diri, pengembangan empati dan rasa hormat, peningkatan kemampuan berkomunikasi, kemandirian, pengembangan keterampilan kepemimpinan, peningkatan motivasi intrinsik. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis PJBL, ada peningkatan keaktifan pada murid seperti pengembangan keterampilan kerjasama dan kolaborasi, peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas, peningkatan kemampuan refleksi dan evaluasi. Setelah itu, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk menumbuhkan karakter baik pada murid? Soal yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas? Tindakan penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menjadi teladan yang baik adalah langkah paling sederhana yang dapat dilakukan. Kemudian, untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas, langkah terobosan yang bisa diambil adalah mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berbasis pada keterlibatan aktif atau active learning. Selanjutnya yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan penumbuhan karakter baik pada murid? Yang kedua, siapakah yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan keaktifan murid di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kepala sekolah memiliki peran penting dalam menetapkan visi dan kebijakan terkait penumbuhan karakter. Wali kelas dan konselor, orang tua dan wali murid, komite sekolah atau komite pengembangan karakter. Untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas, saya mendapatkan arahan dari pemantau dari beberapa pihak yang relevan, diantaranya kepala sekolah dan tim evaluasi atau komite peningkatan kualitas, kepala program dan kurikulum, evaluasi dan umpan balik dari murid. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan demonstrasi kontekstual saya. Semoga bergerak, tergerak, menggerakkan untuk Indonesia maju. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.